baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oh ya, di sini anak ketua kelasnya siapa ya? Emma, Bu. Saya, Bu. Oke, Emma pimpin doa ya. Iya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, di sini Ibu akan mengecek presensi. Siapa di sini yang tidak hadir ya? Dika. Jidan. Kemana tuh? Main warnet, Bu. Waduh, jangan ditiru ya, itu perbuatan tidak baik. Ada lagi? Jidan, Bu. Kemana Jidan? Sakit. Oh, sakit. Oke. Oke, di sini Ibu akan mengecek kondisi kelas. Coba kalian tengok kanan kiri meja kalian. Apakah ada sampah atau tidak? Jika ada sampah, tolong dibuang ya. Dah, Bu. Oke, bagus. Oke, anak-anak, di sini Ibu akan mereview materi. Ada yang masih ingat tidak pertemuan minggu lalu kita membahas tentang ekonomi bisnis? Nah, kalian tahu tidak ekonomi bisnis itu apa? Sebutkan namanya ya. Saya, Bu. Namanya siapa? Nabila, Bu. Oke, jawabannya apa? Ekonomi bisnis itu kayak kita belajar uang kita dipakai buat apa aja, kayak dipakai pemasukannya berapa dan pengeluarannya berapa, Bu. Bagus. Jadi intinya kalau kalian sudah melakukan ekonomi bisnis dalam kehidupan sehari-hari, berarti kalian sudah paham ya. Ya, Bu. Oke, kita masuk ke pertemuan hari ini. Oke, di sini ada pengertian pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi adalah individu, kelompok, atau lembaga yang melakukan aktivitas ekonomi seperti memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap pelaku ekonomi memiliki peran yang saling berkaitan, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di sini ada jenis-jenis pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada rumah tangga produksi atau perusahaan. Yang kedua ada rumah tangga konsumsi atau konsumen. Yang ketiga ada rumah tangga negara atau pemerintah. Selanjutnya di sini ada peran pelaku kegiatan ekonomi, konsumen, produsen, dan pemerintah. Peran konsumen sebagai penerima imbalan jasa dari penggunaan faktor produksi sebagai penyalur barang dan jasa konsumen berperan penting sebagai distributor. Yang kedua, peran produsen, penghasil barang dan jasa menerima pendapatan atas penjualan barang dan jasa yang telah diproduksi. Lalu yang terakhir ada peran pemerintah. Sebagai pengatur kehidupan ekonomi, menyediakan sarana dan prasarana pembangunan, menetapkan peraturan perundangan untuk mengatur, melindungi, atau menentukan cara melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada pengertian circular flow diagram. Circular flow diagram adalah diagram yang menunjukkan interaksi atau hubungan timbal balik antara pelaku kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada manfaat circular flow diagram. Yang pertama itu ada memahami alur kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua ada membantu menganalisis perekonomian. Lalu yang terakhir ada memudahkan memahami peran pelaku ekonomi. Nah, selanjutnya ada diagram circular flow diagram memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama rumah tangga konsumen. Di sini Ibu mau nanya dong ke kalian, ada yang tahu tidak rumah tangga konsumen itu apa atau RTK? Saya, Bu. Siapa namanya? Emalia, Bu. Jawabannya apa? Jadi rumah tangga itu berperan sebagai penyedia faktor produksi atau tenaga kerja, modal, tanah, dan sebagai konsumen yang membeli barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan. Oke, bagus ya jawabannya. Lalu ada yang tahu tidak perusahaan atau firm itu apa? Siapa namanya? Nana, Bu. Nana, apa jawabannya? Perusahaan menggunakan faktor produksi dari rumah tangga untuk menghasilkan barang dan jasa, kemudian penjualannya kepada konsumen guna memperoleh keuntungan, Bu. Oke, bagus ya jawabannya. Yang terakhir, ada yang tahu tidak pemerintah atau government itu apa? Saya, Bu. Siapa namanya? Hasanah. Hasanah, apa jawabannya? Jadi pemerintah itu mengatur jalannya perekonomian melalui kebijakan, memungut pajak, memberikan bantuan atau subsidi, serta menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Oke, terima kasih ya, jawabannya bagus sekali. Ya, Bu.
Oke, anak-anak, ibu lihat kalian sudah merasa bosan, ngantuk. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh, Boleh, Bu. Oke, kalau misalkan ibu bilang pegang kepala, kalian pegang kepala. Kalau misalkan ibu nggak bilang pegang, kalian nggak usah pegang kepala, kuncinya pegang ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Pegang kepala. Pegang pundak. Kepala. Pegang kepala. Pundak. Ah, ada yang nggak fokus nih. Ya, Kita itu ulang ngantuk lagi. tuh, Bu. Kita ulang lagi ya. Pegang pundak. Pundak. Pegang kepala. Kepala. Pegang pundak. Kepala. Ah, ada yang nggak fokus nih. Sekali lagi ya. Kita pegang kepala. Pundak. Ah, ada yang nggak fokus. Sekali lagi ya. Fokus dong. Pegang pundak. Pegang kepala. Oke, udah pada fokus semua ya. Oke, sebelum ibu tutup, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Acungkan tangannya. Saya, Bu. Namanya siapa? Nisa. Nisa, apa pertanyaannya? Mengapa mekanisme pasar itu tidak selalu menghasilkan keadilan? Baik, ibu jawab ya. Karena adanya ketimpangan informasi, kekuatan pasar monopoli atau oligopoli, serta sumber daya yang membuat sebagian pihak akan lebih diuntungkan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Acungkan tangannya. Saya, Bu. Namanya siapa? Putri, Bu. Putri, apa pertanyaannya? Pertanyaan saya tuh, menurut Ibu, bagaimana globalisasi mempengaruhi bisnis lokal, Bu? Oke, jawabannya globalisasi membuka peluang pasar yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan persaingan sehingga bisnis lokal harus lebih inovatif agar tidak kalah. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Dan di sini sebelum Ibu akhiri, Ibu akan membaca kesimpulan dari materi hari ini ya. Ya, Bu. Pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri yang saling berperan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda, tetapi saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan menghasilkan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga kelancaran perekonomian. Oke, jangan lupa ya, kalian baca materi bab 14 dari halaman 95 sampai 96. Ibu cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.